Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pencarian korban pesawat Polri yang jatuh, kita akan mencoba menghubungi kontributor Agus Faturrahman di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau melalui sambungan Skype. Betul sekali, sudah ada Agus di sana. Agus, bagaimana perkembangan pencarian korban dan juga badan pesawat sejauh ini? Baik, Maria. Saat ini saya berada di pelabuhan atau dermaga Senayan, di mana di sini di belakang saya banyak kapal-kapal yang nantinya hari ini akan melakukan pencarian di sekitar perairan Lingga. Di sini ada sekitar 7 buah kapal, baik dari TNI Angkatan Laut, kemudian dari KPLP dan dari Basarnas serta dari PNDP dan Polair akan melakukan proses pencarian dan pencarian dan pengangkatan terhadap bangkai dari pesawat. Karena memang informasi yang terakhir kita peroleh, posisi bangkai pesawat telah ditemukan, sehingga hari ini rencananya memang akan dilakukan penyelaman dan proses pengangkatan terhadap bangkai dari pesawat milik Polri dengan tipe Skytrack ini. Maria. Baik Agus, lalu apa agenda atau skenario pencarian korban hari ini? Hari ini rencananya memang kembali pada pukul 8, mungkin sekitar 1 jam lagi akan diberangkatkan kapal-kapal ini menuju ke perairan Senayan begitu, untuk kembali melakukan proses evakuasi terhadap korban dan bangkai kapal. Selain dari sini juga nanti akan diberangkatkan beberapa kapal dari Tanjung Pinang, kemudian dari Batam yang nantinya akan kembali melakukan pencarian di 4 sektor, karena kemarin memang pembagian pencarian dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor 1, 2, dan 3 serta sektor 4. Selain menggunakan laut atau jalur laut untuk proses pencarian, kemarin juga sudah tiba 2 helikopter dari Mabes Polri, yaitu dari Baharkam Mabes Polri yang tiba di Pulau Senayan ini untuk ikut membantu melakukan proses pencarian terhadap para korban. Maria. Baik, Agus Faturrahman melaporkan langsung dari Kepulauan Riau. Terima kasih. Ya, tentunya seluruh keluarga besar Metro TV turut berbela-sungkawa atas musibah jatuhnya pesawat Polri tersebut. Anda kembali menyaksikan Prime Time. Pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengeluarkan fatwa bahwa melaksanakan sholat Jumat di jalanan tidak sah. Ya, fatwa itu didasarkan pada kajian Kiai dan Ulama NU selama beberapa waktu terakhir. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj di acara Kongres ke-17 Muslimat NU mengatakan, para ulama dan Kiai NU mendasarkan fatwa itu kepada mazhab Imam Besar Syafi'i dan Maliki. Menurut mazhab itu, Jumatan harus di dalam bangunan yang sudah diniati untuk sholat Jumat di sebuah kota atau desa. Akil berpendapat mazhab tersebut layak untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Sebab jika salat dilakukan di sembarangan tempat, apalagi di tempat umum, mengurangi kekhusyukan ibadah dan mengganggu ketertiban umum. PBNU mengeluarkan fatwa ini menyusul adanya rencana doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin pada aksi damai 2 Desember mendatang. Sudah mengeluarkan fatwa melalui Ketua Bahtul Masail Dr. Abdul Muhsin Ghazali bahwa Jumatan di jalan tidak sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ada yang mensahkan tapi bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i dan Maliki menganggap sholat. Kali dalam iNews petang terkait rencana aksi pada 2 Desember mendatang, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi menyampaikan pendapatnya. Namun MUI juga tidak melarang jika ada masyarakat yang tetap akan melakukannya. MUI meminta agar masyarakat tidak membawa nama maupun atribut MUI jika akan melakukan aksi menyampaikan pendapat. Meski memperbolehkan, namun MUI menghimbau agar masyarakat untuk tidak melakukan aksi menyampaikan pendapat pada 2 Desember mendatang.
Sementara terkait adanya kelompok massa yang membawa nama MUI, hal tersebut bukan bagian dari Dewan Pimpinan maupun hubungan struktural formal MUI. MUI meminta masyarakat untuk terus mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Satu, MUI menghimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi seperti lobby, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan baik eksekutif termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif, serta bisa menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya, karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. Dua, apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlakul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Tiga, terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dalam forum GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DPR. Anda kembali dalam Ainis Petang. Ainis, hari ini ribuan umat muslim menggelar apel akbar di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Meminta polisi menahan Basuki Cahayapurnama yang menjadi tersangka dugaan penistaan agama. Usai sholat Jumat, ribuan umat muslim memenuhi depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Ribuan umat muslim ini berasal dari puluhan ormas yang berada di Jawa Barat. Selain memberi penghargaan kepada pihak kepolisian, peserta apel akbar ini berharap agar Basuki Cahayapurnama tidak hanya menjadi tersangka, tapi juga ditahan atas dugaan penistaan agama. Mereka menganggap dugaan penistaan agama bukan merupakan kasus sepele sehingga membiarkan tersangka masih berada di luar tahanan. Peserta apel akbar akan terus melakukan aksi hingga Basuki Cahayapurnama ditahan polisi. Ratusan warga berunjuk rasa meminta kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama diusut tuntas. Kita akan bergabung bersama dengan Treyesa Wulandari di Bandung, Jawa Barat. Treyesa, seperti apa jalannya aksi unjuk rasa di Bandung? Pemirsa, saat ini saya berada di halaman Gedung Sate Bandung. Pemirsa, baru saja dilaksanakan apel akbar muslim yang terdiri dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat. Peserta aksi melakukan long march dari Pusdai menuju ke Gedung Sate sejak pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan baru saja membubarkan diri sekitar pukul 16.30 dan kembali berkumpul di Pusdai. Pemirsa, peserta aksi telah ditemui Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan telah dilakukan simbolis penerimaan petisi, diantaranya mereka meneguhkan komitmen umat muslim Jawa Barat untuk ikut menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan pemirsa, mereka juga menuntut putusan Bareskrim Polri yang menyatakan Ahok sebagai tersangka dan juga dicekal, namun hingga saat ini belum juga ditangkap. Hal tersebut dinilai merupakan tindakan diskriminatif dan tidak sesuai dengan negara hukum. Pemirsa, mereka juga menuntut penegak hukum agar secara sungguh-sungguh menyelidiki kasus penistaan agama. Pemirsa, dalam aksinya mereka menegaskan bahwa aksi ini bukanlah aksi sara politik ataupun ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Hal ini dilakukan murni tuntutan dari umat muslim.
Pemirsa, jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada tindakan tegas mengenai penangkapan Ahok, maka peserta aksi akan melakukan bela Islam pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang dengan membawa perwakilan umat Muslim dari seluruh Jawa Barat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Bandung, Jawa Barat. Kembali ke studio. Terima kasih, Tricia Wulandari, laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, tidak hanya di Bandung, Jawa Barat, umat Islam di Solo, Jawa Tengah juga melakukan aksi damai. Peserta aksi damai menuntut polisi agar menahan tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Aksi damai yang dilakukan ratusan umat Muslim di depan Mapolresta Solo tadi siang berasal dari beberapa ormas Islam di Solo dan Dewan Syariah Kota Surakarta. Dalam orasinya, peserta aksi damai menuntut agar polisi menahan tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Selama aksi damai berlangsung, arus lalu lintas di Jalan Adi Sucipto Solo terganggu karena para pengunjuk rasa nyaris memenuhi ruas jalan. Untuk menjaga aksi damai, sejumlah polisi dan polwan dari Polresta Solo ditugaskan sebagai tim negosiator. Sementara itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi bela Islam jilid 3 untuk mendesak pemerintah agar menahan tersangka penista agama Basuki Cahayapurnama. Rencananya, aksi tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember 2016 dengan membentangkan sejadah sepanjang Semanggi hingga Istana Negara. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF hari ini menggelar rapat koordinasi terkait rencana aksi bela Islam jilid 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember mendatang. Rapat GNPF ini memutuskan pada tanggal 2 Desember nanti, aksi bela Islam jilid 3 akan dilaksanakan dengan menggelar sholat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, dan posisi imam dan khatibnya akan berada di bundaran Hotel Indonesia. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat lintas mazhab dan aliran. Warga yang ingin mengikuti aksi bela Islam jilid 3 ini diimbau tetap menjaga kedamaian dan ketertiban. Maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Pasca penetapan Ahok sebagai tersangka, sejumlah tokoh dan ketua ormas Islam meminta agar masyarakat, khususnya umat Islam, menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, sejumlah tokoh dan ketua ormas Islam juga meminta agar masyarakat untuk tidak terpancing dengan sejumlah isu yang memecah belah persatuan dan kesatuan hingga melakukan aksi kembali. MUI terhadap rencana aksi itu adalah kalau bisa tidak ada aksi yang bisa meresahkan rakyat, bisa mengganggu terhadap pembangunan ekonomi yang sedang berjalan, dengan seiring tentunya bagaimana proses hukum berjalan sesuai dengan harapan umat. Tetapi sekali lagi, MUI juga tidak mempunyai kewenangan ya untuk melarang terhadap orang melakukan aksi demonstrasi di negara demokratis. Perkembangan terkini, pengurus PBNU bersama itu menegaskan: 1. Mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil kepolisian dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Seraya secara konstruktif kita terus mengawasi dan mengawal agar proses hukum ini berjalan secara adil, transparan, sesuai dengan koridor hukum dan perundangan yang berlaku. 2. Menghimbau kepada segenap umat Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk turut secara proaktif menenangkan situasi serta mendorong tercapainya suasana yang sejuk, aman, kondusif, dan menghilangkan sikap buruk sangka terhadap Islam. Pada seluruh warga besar bangsa, kita sambut proses ini
Kita kawal proses ini dan mohon tidak ada gangguan-gangguan yang justru akan merugikan kehidupan kita bersama. Termasuk pada hemat saya pribadi, rencana 25 November saya juga banyak mendapat informasi ini dari MUI di daerah. Ini di samping kiri kanan saya ini Ketua MUI Kiai Abdullah Jiyadi dan Dr. Isnar Yusuf. Bapak Haji, kita akan turun besar-besaran 25 November. Nah, dengan peristiwa hari ini, kalau boleh bahasa saya ya, simpan dulu energi itu ya, jangan mudah diumbar. Tidak bisa kita melarang ya, kita merekomendasikan untuk tidak, tetapi boleh siapa yang bisa kalau ada warga yang mau demonstrasi. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan bahwa segala tindak upaya pemecah belah bangsa akan ditindak sesuai aturan yang ada. Panglima juga kembali meminta untuk tidak lagi digelar unjuk rasa, terlebih jika unjuk rasa mengganggu ketertiban umum. Tapi Indonesia adalah milik kita bersama, maka aturan bersama yang kita patuhi. Jangan sok-sokan pahlawan-pahlawan kita dengan keringat, tenaga, darah dan nyawa. Jangan merasa ini punya satu kelompok, tidak, milik kita bersama. Ya. Majelis Ulama Indonesia mengimbau umat Islam untuk tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember mendatang. Menurut MUI, cara-cara musyawarah dan mufakat merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara resmi mengimbau agar umat muslim tetap fokus dan mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Wasekjen MUI Solahuddin Al-Ayyubi mengatakan aspirasi masyarakat akan lebih demokratis jika disampaikan melalui cara musyawarah dan mufakat atau disampaikan melalui DPR. Dilakukan melalui saluran demokrasi seperti lobby, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik eksekutif termasuk aparat keamanan dan penegak hukum. Seruan yang sama juga datang dari Ketua MPR Zulkifli Hasan dan juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Zulkifli mengimbau publik mengawal proses hukum yang dijanjikan Kapolri berjalan adil dan profesional. Kedua itu, apakah 2 atau 25, saya menghimbau untuk tidak lagi turun ke jalanan. Ya, kita percayakan kepada para kepolisian kita. Kita apresiasi juga atas putusan Bapak Presiden. Kita hargai dong, gitu. Kedua ini, ya, ada sebagian masyarakat yang menghendaki agar dilaksanakan saja sholat di Istiqlal. Setelah itu zikir bersama, memberikan dorongan kepada penegak hukum. Ya, agar proses hukum itu berlanjut, berjalan terus sesuai dengan koridornya. Seruan dari alim ulama, Ketua MPR, penjaga pilar konstitusi, hingga Kapolri, penjaga keamanan negeri ini memiliki satu pesan. Aspirasi boleh disampaikan tetapi dalam batas kewajaran alias tidak menimbulkan konflik. Seruan lewat unjuk rasa dalam jumlah besar menurut Kapolri cenderung sulit diawasi, sebab pemicu konflik berpotensi menyusup di antara masa pendemo. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memastikan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada 2 Desember mendatang akan tetap dilakukan di Jakarta. Namun Hidayat mengimbau agar peserta aksi tidak membawa senjata tajam saat berlangsungnya aksi unjuk rasa. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memastikan bahwa aksi unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember nanti akan tetap dilakukan oleh umat muslim terkait kasus hukum yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Unjuk rasa ini bukan untuk menghadirkan makar dan menggulingkan pemerintahan Jokowi JK, namun hanya untuk memastikan bahwa Polri melakukan penegakan hukum dengan adil. Betul, kalau demo itu akan diselenggarakan, penting betul apa yang harus diperhatikan. Pertama, harus ditegaskan oleh panitia bahwa demo ini tidak untuk anarki. Karenanya tidak boleh ada yang menyuarakan bawa bambu runcing. Panitia harus mengatakan tidak boleh bawa bambu runcing. Yang akan bawa bambu runcing silahkan tangkap oleh petugas.
Harus tegaskan tidak boleh ada yang membawa senjata tajam, tidak boleh ada apalagi membawa hal-hal yang guna akan menghadirkan anarki maupun juga kekerasan-kekerasan. Harus. Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Pertemuan diantaranya membahas pemantapan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi JK. Pertemuan Ketua Umum dan jajaran pengurus dua partai pendukung pemerintah digelar di kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta. Selain pemantapan dukungan terhadap pemerintah, konsolidasi kedua partai juga menyepakati sejumlah hal, diantaranya upaya bersama untuk menjaga stabilitas politik nasional. Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut semua pihak termasuk partai politik harus dapat berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang damai dan kondusif di tengah suhu politik yang menghangat. Oleh Presiden Pak Jokowi, ya, partai-partai juga mengikuti, kami juga melakukan hal yang sama, saling berkunjung, ya, tukar pikiran. Kita berdiskusi bagaimana agar para pemimpin, para elit-elit politik, para pejabat-pejabat tinggi ya, mengeluarkan himbauan-himbauan yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang memberi rasa aman dan rasa tenang. Sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo terus meningkatkan komunikasi dan konsolidasi dengan pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya elit politik nasional untuk bersama-sama mencari solusi dan mengantisipasi ancaman konflik yang muncul belakangan ini. Di tengah panasnya suhu politik nasional 1 bulan terakhir, Presiden Joko Widodo mengintensifkan konsolidasi dengan sejumlah petinggi partai politik. Pada Selasa, Presiden Joko Widodo secara maraton menemui 3 pemimpin partai politik pendukung pemerintah dalam diplomasi meja makan. Di pagi hari, Presiden mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertukar pikiran sambil menyantap sarapan. Di siang hari, Presiden mengundang Ketua P3 Roma Hurmuzi dalam acara santap siang. Dan petang harinya, giliran Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto bertandang ke istana. Sejumlah hal dibicarakan Presiden bersama para ketua parpol, mulai dari situasi internasional hingga kondisi politik dalam negeri. Terkait situasi dalam negeri, Presiden menegaskan perlunya kembali pemantapan ideologi Pancasila oleh seluruh warga negara Indonesia. Pemantapan kembali ideologi Pancasila oleh seluruh komponen bangsa. Ini bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga oleh pemuka-pemuka masyarakat, pemuka-pemuka agama, dan di dalamnya termasuk produk-produk yang dikeluarkan oleh DPR. Konsolidasi tak hanya dilakukan Presiden. Di hari yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menemui Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan ini, keduanya sepakat menghimbau agar masyarakat tak lagi menggelar aksi lanjutan terkait penanganan hukum kasus dugaan penistaan agama yang dihadapi calon Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Keduanya meyakini proses hukum Ahok di Mabes Polri akan berjalan dengan baik dan masyarakat diminta menghormatinya. Saya sampaikan kepada Mbak Mega bahwa MPR ini penjaga konstitusi. Ya, jadi kalau ada yang ingin mengganggu konstitusi kita, MPR yang paling depan. Ya, karena MPR ini adalah penjaga konstitusi kita. Apa itu? Ya tentu Pancasila, kebinekaan, persatuan, ya, dan NKRI. Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR juga menegaskan MPR akan menjadi yang terdepan dalam menjaga konstitusi dari ancaman pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Pertemuan antara petinggi parpol ini merupakan bagian dari upaya elit politik nasional untuk bersama-sama mencari solusi dan mengantisipasi ancaman konflik yang muncul belakangan ini. Pertemuan elit parpol ini juga memberi kesan positif bagi masyarakat untuk mengonsolidasikan kembali semangat kebangsaan Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Ya, diantaranya pada acara salah satu
satu partai pendukungnya, kemudian pada saat wawancara di Balai Kota, dan beberapa tempat lain. Apakah alat bukti itu bisa memenjarakan Ahok? Oh, sangat. Bahkan kami minta Ahok ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal 156A KUHP yang tidak ditahan. Tidak ada, semua ditahan. Mulai dari dulu ada kasus Pak Permadi, SH, kemudian Ariswendo Atmowiloto, Lia Aminuddin, Ahmad Musadek, kemudian Yusman Roy, semua terkait daripada pasal 156A KUHP dan semua ditahan. Jadi kalau saat ini Ahok tidak ditahan, ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami tetap pada prinsip pertama, harus ditahan. Sekali lagi, harus ditahan. Ya, jadi saya betul ada panggilan dari Polda Metro Jaya terkait pasal 207 KUHP, yaitu pasal terkait penghinaan kepada penguasa. Siapa terlapornya di dalam surat tidak disebutkan. Nah, karena itu kita masih diskusikan dengan tim advokat bagaimana cara kita menyikapi daripada surat panggilan tadi. Karena sebuah surat panggilan harus jelas. Saya ini mau dijadikan saksi, terlapornya siapa. Nah, karena itu kita minta supaya Polda Metro Jaya itu bersikap profesional. Nah, jadi silakan kirimkan surat panggilan kepada saya akan datang selama 24 jam, asal surat itu jelas siapa terlapornya. Nah, jadi jangan mengirimkan surat terlapornya nggak jelas. Untuk terlapor titik-titik. Nah, karena itu masih kita diskusikan dengan tim advokat kami, dan besok kita lihat keputusannya. Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Siapapun orangnya di negara Republik Indonesia tidak boleh melarang suatu unjuk rasa yang dijamin oleh undang-undang. Presiden sekalipun. Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ditegaskan, barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang, dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Dan sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Jadi tujuannya, jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum, sehingga kami minta semua pihak, seluruh pihak, dari mulai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menghargai konstitusi. Terima kasih. Penyidik kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama, dan itu tentu dijawab dengan baik. Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan, kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik. Saya kira itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kawan-kawan.
kita terima kasih besok bapak-bapak dari Mabes, dari Serse, dari Propam akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kami sudah selesai. Terima kasih, salam dari Pak Ahok, Pak Basuki. Terima kasih sahabat-sahabat pers yang sudah sabar menunggu. Terima kasih. Tidak ada yang berbeda seperti biasanya. Ahok nampak irik bicara, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sira Prawina dan tim sukses Ruhut Sitompul. Disampaikan tadi bahwa 27 pertanyaan disampaikan penyidik dipertanyakan kepada tersangka Basuki Cahayapurnama atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama pagi tadi mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk mendatangi